Halo pemirsa, kita ketemu lagi di RRI Samarinda. Kali ini saya berada di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kita mau jalan-jalan kali ini. Nah, mau kemana? Terus kita mau ketemu siapa? Simak keseruannya, tetap bersama kami. Buah bolong keranji papan dimakan mabuk dibuang sayang busuk embok etam kumpulkan rumah-rumah jabuk etam lestarikan buah salak mudah diperang dimakan kelar dibuang sayang sepupu deng sana etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Ayo etam bangkit, jangan lagi tegaknya dulu. Kekayaan alam habis, jasa urang etam dikebagian. Kalimantan Timur bumi mula warna, Daerahnya teduh, kotanya aman. Kisah sidang mulanya orang beriman. Sejarah bahari mulanya kerajaan. sedangkan hutannya penuh dengan berkah. Kekayaannya bujur melimpah, tapi sayang banyaknya serakah. Segalanya habis didera. Coba kawan etam lihati bukti kenyataan sebagai peninggalan untuk ilmu yang diwariskan dan hiburan jangan ketinggalan. Jangan haetam kelepan urang Tuhan ninggal pesan Bunyi sidang budayakan kebersihan. etam Tuhan bukan beri contoh dengan tauladan itu ciri kota kepian pandai.
gembok kena di hati. Gala kebon ngan rumah banyak benih hasilnya, berlebihan sampai penuh kerangkeng. Musim timurnya datang, hangatnya kencang. Apanya ndak ditanam, tanah berkah. Si debu sungan embun, ase duduk mamun, jenguk kerangkeng, untung ada sisanya. Mundu di hari etam apa ingat, segala hasil jangan dihabiskan. Etamnya hidup mandi hari ini mahal, kebon rumah etam togoli. Etamnya hidup mandi hari ini mah, Kebon rumah etam togoli. Oke, sahabat budaya. Nah, saya berada di salah satu ikon Tenggarong, Kutai Kartanegara, yaitu Jembatan Kukar, yang dulu sempat terjadi musibah, runtuhnya Jembatan Kukar. Nah, ini juga menjadi salah satu ikon yang ada di Tenggarong. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu tokoh yang banyak menaungi berbagai komunitas, terutama komunitas informasi masyarakat. Di dalamnya mulai dari kuliner, terus wisata, dan lain sebagainya. Banyak hal kita akan ngobrol dengan beliau. Dan kalau tidak salah, beliau ini juga salah satu YouTuber asal Tenggarong, Kutai Kartanegara. Bagaimana keseruannya? Ikuti selengkapnya. Jadi sahabat budaya, kita akan ketemu dengan salah satu YouTuber di Tenggarong. Kayaknya beliau lagi nge-vlog tuh di sana. Ayo ikutin terus. Beliau lagi nge-vlog, jadi kita ikutin aja. Hai. Halo. Halo, aduh. Mana apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Susapar. Iya, Bu Suharyanto, alhamdulillah. Kita ketemu dengan salah satu YouTuber di Tenggarong. Itu bersih juga enggak juga. Iya, tapi konten kreator lah ibaratnya. Konten kreator banyak membawahi bidang-bidang lah. Hiburan ada, wisata ada, kuliner ada. Budaya pun juga. Budaya pun juga ada. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak dengan beliau. Baik. Nanti apa saja yang sudah direkam, ya otomatis perjalanannya seperti apa, bagaimana. Kita akan ngobrol lengkap bersama beliau. Tentunya informasi tentang Kutai Kartanegara. Tentang Kutai Kartanegara.
yang ada di Kalimantan Timur. Oke, Bu Su, kita duduk dulu. Nah, rehat dulu ya. Alhamdulillah. Rehat sejenak. Rehat Setelah sejenak. kita keliling-keliling di seputaran Taman Kota Raja. Taman Kota Raja. Ini tepatnya kita di bawah, di samping ya, di samping bawah jembatan Kota Raja. Ini dulu sempat ada musibah ya Pak ya? Iya. Sudah belasan tahun kalau nggak salah. Kurang 10 tahun ya? 10. 10 tahun. 10 tahun ya, 10 benar 10 tahun yang lalu itu salah satu ikon di Tenggarong sempat mengalami musibah dan tapi kali ini kita tidak berbicara itu. Di balik ibu kota negara yang dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur, Kota Tenggarong salah satu kota penyangga IKN Nusantara yang budayanya, kearifan lokalnya juga harus tetap terjaga. pastinya. Salah satunya ini yang kita akan ngobrol banyak. Beliau ini juga di komunitas informasi masyarakat. Kita kenalan dulu dong. Ini YouTuber itu biasanya ngobrolnya banyak. Ngobrolnya banyak, biasanya YouTuber itu ngobrolnya banyak. Pak Arianto. Ngobrolnya itu kalau ketemu objek. Oh, Ya. karena memang kalau YouTuber itu ketika sudah ketemu objek baru keluar ya. Baru keluar ide-ide Baru keluar yang ide-ide. spontanitas, semua spontanitas. Jadi konten-konten yang saya letakkan di baik itu media sosial berbagai platform kecuali Twitter ya, itu semua spontanitas. Spontanitas. Ya. Jadi tanpa teks, tanpa naskah, Tanpa. Dan alhamdulillah hari ini saya belajar nih. Jadi ketemukan dengan RRI Net. Baik, Pak Arianto, ini sebelum kita ngobrol tentang komunitas informasi masyarakat, di balik itu saya sedikit mau mengulik bagaimana seorang konten kreator ya. Awal mulanya Pak Arianto kenapa kok tiba-tiba jadi terjun begitu jadi seorang konten kreator? Ya, baik. Kalau untuk pelabelan konten kreator lah, itu terlalu berat buat saya. Dalam artian saya belum ke tataran itu. Tetapi kalau dikatakan semacam influencer untuk menampilkan sesuatu informasi dalam bentuk video, oke. Nah, karena di video-video konten kreator itu kan butuh skill. Nah, sedangkan saya skillnya ya sangat mendasar aja. Skillnya sebatas konsumen ya. Meskipun viewersnya sudah banyak ya. Ya. Nah, justru disitulah tantangan. Bagaimana viewersnya banyak, skillnya juga harus ditingkatkan. Harus gitu. ditingkatkan perlahan-lahan. Nah, awalnya itu saya datang ke satu desa ya. Saya ngambil video desa-desa, situasi di desa itu Muara Enggelam. Muara Enggelam, terus ada danau melintang, yang kerbau, terus aktivitas UKM. Dan saya pernah vlog di dataran tertinggi di Tabang itu ya. Kebetulan ada, itu spontanitas ya. Ada teman kehutanan yang sedang bertugas, saya ngevlog lah tentang tentang perhutanan rakyat. Nah, disitulah sajian-sajian saya coba terus tingkatkan dan belajar editing yang sekiranya bisa tersajikan dan bisa dinikmati oleh siapapun itu yang melihatnya. Seperti itu. Kalau tidak salah, Muara Enggelam ini juga salah satu destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata bisa jadi iya. Karena secara spontanitas itu juga saya ketemu dengan mereka. Akhirnya karena keseringan kita menampilkan tentang Muara Enggelam, orang jadi penasaran. Jadi pengen tahu. Akhirnya datang. Dan tidak lama berikut itu ada event-event dan kita coba menggarap video lomba yang menyertakan Muara Enggelam. Dan ternyata saat itu Muara Enggelam di luar perkiraan dapat penghargaan dari Presiden Jokowi. Dapat penghargaan. Waktu itu tahun 2019 ya. 2019 setelah saya dan teman-teman baik itu komunitas KIM maupun teman-teman jurnalis menyusuri Kutai Kartanegara. Nah, di 2019 ada momen itu yang namanya Lomba Gapura Cinta Negeri. Gapura Cinta Negeri. Gapura Cinta Negeri itu sebelum Covid ya. Jadi kita ikutlah momen itu. Iseng-iseng aja. Saya ajak teman-teman, ini konsep saya butuh kamera dan butuh masyarakat yang bergerak tentang konsep itu. Kita menampilkan bagaimana tentang Gapura Cinta Negeri yang saat itu adalah suatu lomba desain gapura yang mengutamakan gotong royong. Gotong royong. Nah, disitulah kita dapatkan warga yang mau diajak bergerak. Saat kami datang ke sana, mereka gotong royong membuat satu gapura yang saya desainkan sederhana. Tapi ternyata kegotong royongannya itulah yang dinilai menjadi nilai lebih
dengan pembanding peserta-peserta lain. Yang akhirnya dinobatkan sebagai pemenang. Salah satu pemenang di antara 10, karena 10 peserta yang dinobatkan pemenang, itulah pemenangnya. Pemenangnya? Karena tidak ada pemenang 1 sampai 10. Wow, keren Pak ya. Ya, Seru ya? keren. Karena desa itu adalah desa yang serba terbatas, serba Serba Kalau tertinggal, terisolir, dan boleh kata terpencil ya, ya betul. Tapi di balik ternya itu dapat juga terbaik, ya akhirnya terbaik begitu Betul. Pak Arianto ya. Ya. Oke, di balik penghargaan yang didapatkan tentunya ada perjuangan untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Pasti itu. Bagaimana masyarakat terlibat, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Yang awalnya kan katanya tadi terpencil, tertinggal, terisolir, tapi akhirnya terangkat begitu. Dengan kesemangatan warga, dengan gotong royongnya, akhirnya mereka bisa mengangkat dirinya sendiri. Tapi tantangan di lapangannya seperti apa, Pak Tantangannya seru apa ya, asik ya. Karena saat kita menuju ke sana, ini satu desa yang tidak punya akses darat. Kita bisa menempuh perjalanan menuju ke desa itu harus menempuh transportasi dengan menggunakan perahu. Kalau orang sini nyebutnya Ces. Ya, ketinting. Jadi kalau di Tenggarong ya atau orang Kutai itu nyebutnya ces. Perahu kecil yang diberi mesin. Diberi mesin itu muat berapa orang? Tergantung kapasitas. Saat itu saya menggunakan, karena saya membawa teman-teman ya, teman-teman kreatif tentunya dari media dan komunitas KIM, itu muat 4 orang, 5 sama si motorisnya. 4 sampai 5 orang dengan sang motoris. Jadi itu tantangannya juga di situ tuh. Ya, yang seru. nggak biasa di air. Ini harus bisa melewati tantangan itu ya. Dan ada satu akses dari Sungai Mahakam untuk menjangkau Danau Melintang. Kita melewati satu sungai kecil yang namanya Bak Rinding. Dan itu hanya itu satu-satunya akses. Satu-satunya akses untuk menuju ke Desa Moranggelam, karena Desa Moranggelam berada di sisi barat Danau Melintang. Begitu. Pak Arianto, kalau dari Tenggarong ke sana berapa lama? Ya, dengan kondisi infrastruktur sekarang ya yang sudah bagus, itu kita butuh waktu 2,5 jam dari Tenggarong ke Muara Muntai dulu. Jadi dari Tenggarong ke Muara Muntai. Kita stop, kita parkir kendaraan di. Ini Tenggarong Muara Muntai masih darat. Masih darat. Jadi Tenggarong Muara Muntai kita jalan darat dulu. Setelah itu sampai di Muara Muntai, mobil parkir di situ atau kendaraan parkir di Muara Muntai. Dan Muara Muntainya pun tidak di kecamatannya, karena Muara Muntai juga tidak ada akses untuk langsung kendaraan ke kecamatannya. Dan saat kita stop di seberang kecamatan Muara Muntai, yang namanya Desa Kayu Batu, dan itu salah satu desa kecamatan Muara Muntai, kita menggunakan transportasi perahu di situ. Nah, jarak tempuh kalau kita menggunakan motor daya yang besar ya, mesin yang besar itu kita hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Kalau perahu yang kami gunakan, karena motor tempelnya kecil, kapasitasnya itu butuh 1 jam. 1 jam. Jadi makai ces halus, durasi waktu tempuhnya itu kurang lebih 1 jam. Seperti itu. Jadi saat kami menuju ke desa tersebut, sebelumnya sudah ada komunitas yang menyambut kami, dan kebetulan di situ ada komunitas yang namanya Komunitas Informasi Masyarakat. Nah, Komunitas Informasi Masyarakat itu yang kita juga mau tahu tuh, Pak Arianto. Komunitas Informasi Masyarakat ini seperti apa? Apakah mereka mengumpulkan berbagai komunitas, atau di dalam komunitas itu ada berbagai kalangan? Betul. Atau seperti apa? Ya, jadi sahabat budaya bahwa KIM ini dibentuk oleh Dinas Kominfo berdasarkan regulasi Kementerian Kominfo untuk pemberdayaan masyarakat, membina masyarakat melalui KIM. Nah, KIM itu terbentuk itu dari masyarakat untuk masyarakat yang di bawah naungan binaan Dinas Kominfo. Jadi yang tergabung dalam Komunitas Informasi Masyarakat itu dari berbagai unsur masyarakat. Pertama adalah orang-orang yang punya kepedulian untuk memajukan desanya melalui informasi. Nah, dengan informasi, dengan adanya KIM, akhirnya mereka rajin berinteraksi dengan kami di kota sini. Padahal di desa tersebut sinyalnya belum stabil. Untuk mendapatkan informasi atau mengupload WA, atau kita cari titik tertentu. Akses informasinya justru belum memadai
dalam arti apa ya, seperti pada perkotaan ya, kita mau di mana saja bisa nelpon. Nah itu desa, oh iya saya kasih gambaran juga, itu desa dengan jumlah penduduk 750 jiwa, kepala keluarga sekitar 175 kakak ya, itu terkumpul pada satu wilayah. Jadi saat kita akan berkomunikasi dengan mereka, mereka itu mencari titik tertentu yang sinyalnya kuat untuk mengirimkan pesan. Jadi masih cari titik spot-spot tertentu untuk bisa dapat sinyal. Sinyal, betul. Itu tahun 2016. 16. Ya. Sampai sekarang pun mereka belum ada pemancar yang infrastruktur yang stabil ya. Tetapi karena sudah perkembangan teknologi, secara mandiri mereka membeli repeater atau semacam apa namanya pemancar tambahan gitu, untuk bisa mendapatkan akses sinyal yang lebih kuat. Sinyal lebih kuat, dan di 2019 lah momen itu kita manfaatkan interaksi komunikasi bahwa ada satu kesempatan untuk ikut berkompetisi. Gapura Cinta Negeri. Nah, kita lihatlah kriteria lombanya itu mengutamakan gotong royong, terus keunikan dan karakter masyarakatnya, dan tentunya bagaimana proses membuat gapura itu. Oke, kita mau tahu nanti bagaimana proses membuat gapuranya, karena salah satunya beliau juga ikut langsung. Betul. Pak Arianto juga ikut langsung bersama tim ya. Salah satunya juga dari komunitas informasi masyarakat. Tapi kita mau mendengarkan lagu dulu. Orang Kute itu juga bisa nyanyi, Buso? Pastinya. Orang Kute juga kawa benyanyi. Justru orang Kute nilai sininya sangat tinggi. Nah, suaranya juga baik-baik. Etam dengari dulu. Itulah dulu pas awal beho dengannya, dahaku padahi jangan dak nurutinya. Mundi BBMI-nya masih mau sejuang, jangan endak lagi berjalan dengan inya. Jangan takut, jangan gair, banyak juku dalam air. Punya masih nyengel-nyengel, etam labonya ke air. Amun jalan jarang makan, mun makan minta bayarkan. Dasarmu gratisan, sama bengengan lewat. Pulsa minta belikan terus dengan hodengan. Dasar kanan tahu supar, hodengan jangan rengan. Oh, jangan takut, jangan gair, banyak juku dalam air. Punya masih nyengel-nyengel, etam labonya ke air. Putus aja karena tuh, carikan laki lain. Memangnya segagah apa, masih gagah ikut arwana. Jangan takut, jangan gair, banyak juku dalam air. Punya masih nyengel-nyengel, etam labonya ke air. Putus aja karena tuh, carikan laki lain. Memangnya segagah apa, masih gagah ikut arwana. Ini lagu Burawan mahal, mun tersinggung berarti iya. Minta maaf, minta reda, tidak maksud dan nyinggung kita. Come on. Masih di obrolan budaya RRI Samarinda, sahabat budaya. Kita masih bersama dengan Pak Arianto. Ini juga yang masih tetap semangat ya, komunitas informasi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa terus mendapatkan informasi. Slogannya apa Pak Arianto? Tidak pakai nanti. Tidak pakai nanti. Mun di Kutai apa?
Di kawa kela-kela. Di kawa kela-kela. Itu artinya nggak pakai nanti-nanti ya, Ya. nggak pakai nanti-nanti, pokoknya harus namanya informasi. Namanya informasi. Tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh ketinggalan. Tertinggal sedikit, Ya ketinggalan. ketinggalan. Nah, di era sekarang, jika ingin menguasai dunia, kuasailah informasi. Kuasailah informasi. Mudah-mudahan ini juga jadi informasi untuk semua pemirsa RRI Net ya, dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, bisa tahu ternyata ada Desa Muara Enggelam yang bukan hanya kita yang bangga, tapi Presiden Jokowi sempat mengupload loh. Benar, di IG-nya. Karena Juara lomba video perayaan HUT RI di masa Covid. perayaan HUT RI di masa Covid juara ke-3 nasional, bayangin. Itu sempat diupload di medsosnya Presiden Pak Jokowi. Pak Ya. Jokowi. Itu bisa dapat itu gimana Pak Arianto perjuangannya? Itu juga di luar ekspektasi kami ya. Saat kami menyampaikan ada informasi ini loh, lomba. Nanti saya bawa teman-teman kamera ini. Wah, masyarakat semangat. Setelah saya kalkulasi, saat mengambil gambar di Desa Muara Enggelam itu, ternyata sekitar 200 orang yang ikut bergerak. 200 orang. 200 orang ikut bergerak untuk mengambil gambar, membantu pengambilan gambar. Berarti kesadaran masyarakatnya luar biasa. Luar biasa, berkat informasi. Nah, Lagi-lagi berkat informasi. lagi-lagi berkat informasi. Nah, jadi proses saat itu kita take gambar itu 2 hari. Jadi saya juga melibatkan anak-anak sekolah, dan saat itu pun juga syarat lomba kita harus upacara, harus ada penghormatan bendera di detik di jam yang sama saat ditentukan. Jadi pengibaran bendera kami itu di atas perahu. Waduh. Hormat di atas perahu. Ada tayangannya nggak? Ada dong. Ada dong. Ada tayangannya. Kita lihat sebentar ya bagaimana tayangannya. Ini detik-detik penghormatan kepada Sang Merah Putih Di atas air. di atas perahu. atas perahu ya. Di atas perahu. Pasti di atas air lah. Tapi menggunakan perahu, betul. Wow. Seru ya Pak Arianto ya? Yang jelas sensasinya itu Sensasinya. di luar ekspektasi kami, yang keseharian kita di daratan. Di darat. Dan mereka Itu goyang-goyang nggak? justru disitulah kelebihan mereka, bagaimana caranya tidak goyang supaya perahu bisa stabil dan di posisi itu berada di luar gerbang pagar mereka. Dan ini juga menjadi nilai plus atau keunikan dari Desa Muara Enggelam. Betul. Karena memang mereka hidup di atas Air. air. Dan satu desa yang tidak punya daratan. Satu desa, satu-satunya desa yang tidak punya daratan, mungkin ini masih di Kalimantan Timur. Dan Pak untuk di Arianto? perairan daratan mungkin ya Satu-satunya satu-satunya mungkin ya. itu hanya ada di Kutai Kartanegara, daerah Desa Muara Enggelam. Orang Gelam. Dan wilayahnya memang 10.000 hektar itu sepanjang tahun digenangi air, dan secara topografi desanya itu merupakan wilayah hutan rawa gambut. Wilayah hutan rawa gambut. Dan ini jadi salah satu keunikannya. Kita mau tahu nih Pak Arianto, masyarakat di sana penghasilannya apa, mata pencahariannya apa, bagaimana kebudayaannya yang ada di sana, sukunya apa, kalau mungkin pada umumnya Kutai, mungkinkah ada yang lain di sana? Ya, tentunya karena kita kan wilayah Nusantara ya. Jadi satu wilayah sudah ada asimilasi antara penduduk lokal dengan pendatang. Nah, pada umumnya di wilayah itu adalah mayoritas masyarakat Kutai Kartanegara, masyarakat Kutai ya, masyarakat Kutai, bahwa setelah sekian puluh tahun berjalan itu ada suku Banjar, ada sebagian kecil warga Bugis yang berinteraksi, dan mereka berkeluarga juga di situ. Dan kesehariannya itu ya Kutai, ya kehidupannya. Terus penghasilannya tentunya pasti karena mereka berada di perairan ya, penghasilan pasti hasil olahan ikan, hasil tangkapan nelayan. Wow. 98%. 98% memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar, karena mereka berada di perairan tepi danau di sebelah barat Danau Melintang, di muara Sungai Enggelam. Di muara Sungai Enggelam. Itu juga kalau berbicara mengenai olahan-olahan yang dihasilkan juga banyak tentunya. Pasti. Dari komunitas dan itu menjadi produk unggulan mereka. Produk unggulan yang ada di sana. Dan Kim di sana turut membantu bagaimana mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh nelayannya. Di Muara Enggelam juga sudah ada Kimnya? Sudah. Justru dengan adanya Kimnya itu interaksi kami lebih lancar. Oke. Ya, bisa menghasilkan juara-juara nasional gitu kan. Karena mereka saat berkomunikasi, Pak, kami butuh bantuan, Pak, untuk video-video ini, ayo gitu. Jadi itulah yang bisa kami berikan ke mereka.
Nah, nanti kita bercerita lagi, kita mau mengupas lagi nih, Pak Rianto kan sudah banyak berinteraksi dengan warga yang ada di sana. Ya. Yang mungkin menjadi apa ya, kendala atau mungkin menjadi yang masih ingin ditingkatkan oleh masyarakat yang ada di Muara Enggelam itu apa saja, ya. Terus juga mungkin apa yang perlu ditingkatkan begitu. Yang jelas ya. Tapi nanti. Oh, nanti. Nanti. Karena memang banyak ini sahabat budaya ya. Selain dari wisata, ini bisa jadi salah satu objek wisata juga. Pastinya. Budaya juga ada, kuliner juga ada. Kita kulik nanti semuanya. Tapi sesaat lagi kita saksikan dulu yang berikut ini. Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jadi memang kalau berbicara mengenai Desa Muara Enggelam ini tidak akan ada habisnya. Betul. Salah satunya juga yang itu yang membuat Pak Arianto sampai sekarang masih berkomunikasi dengan warga di sana. Masih intens. Di samping itu ada kimnya, bukan sekedar kim, tapi ada terbangun akhirnya silaturahmi. Tapi antara warga. sebenarnya Pak Arianto saya penasaran, kenapa dari dulu sampai sekarang masih betah? Betah karena ada sesuatu, benar. Aha. Ada sesuatu yang masih di luar nalar saya secara pribadi ya. Kenapa sih orang mau tinggal di lingkungan yang tidak ada daratannya, di lingkungan perairan? Pak Arianto nanya nggak sama warga di sana? Dan satu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang adalah mereka tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Tapi Pak Arianto di sana ada warung nggak? Justru dengan hadirnya berbagai informasi, gencarnya tentang Muara Enggelam, akhirnya warung tumbuh satu-satu. Dan ada satu warung kuliner yang Mantap. mantap lah, bisa menjadi keterwakilan kuliner saat kita berwisata. Oke, jadi meskipun kehidupannya di atas air, ini juga tidak kalah dengan yang ada di darat begitu. Ya, dan satu hal yang ingin saya sampaikan pesan dengan seringnya saya berinteraksi dengan Muara Enggelam adalah saya ingin menyampaikan ada spirit yang dimiliki oleh warga Desa Muara Enggelam. Spiritnya apa ya? Mereka tidak punya akses transportasi darat, mereka serba terbatas dengan segala macam infrastrukturnya, tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Saat air pasang tinggi, itu jalan desa sampai sini. Jalan desa sampai sedada saya. Itu jalan desa. Itu jalan desanya. Dan ada beberapa rumah warga yang rumah tongkatnya belum ditinggikan, itu separuh rumah tenggelam. Itu mereka tidak mengungsi ketika air pasang. Dan Dan mereka tidak mengeluh. tidak mengeluh. Ada masjid juga yang sempat terendam halamannya ya. Nah, saat lantai pertama belum tergenang, itu mereka tetap beribadah. Wow. Dan saya dapatin situasi seperti itu. Dan disitulah semakin apa ya, semakin ekspertis saya semakin memberikan apresiasi kepada mereka bahwa di tengah-tengah tantangan alam yang mereka hadapi, mereka tidak pernah mengeluh. Di tengah keterbatasan yang ada, tapi tetap semangat dan tidak mengeluh. Dan ternyata jawabannya adalah kenapa mereka masih mau bertahan situ? Ya karena sumber alamnya. Ikannya. Berarti ikannya banyak di sana. Ikannya banyak. Jukutnya banyak lah. Nah, di samping itu, kedepannya juga ada pesan-pesan yang perlu kita sampaikan kepada seluruh halayak agar kelestarian dapat dijaga dengan perilaku penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dan saya juga ada ngevlog sama warga di situ di atas perahu melihat aktivitas mereka sedang ngapain. Dan ternyata saat saya posting di satu media sosial platform, itu ratusan ribu penonton yang memperlihatkan. Saya menyatakan, tolong dong jangan beli harga murah buat hasil-hasil tangkapan nelayan. Karena perjuangannya juga luar biasa. Dan saya sendiri mengalami bagaimana mengikuti nelayan menangkap saat itu hanya mendapat ikan yang harganya mungkin sekitar Rp70.000. Dan mereka happy aja. Happy aja dengan harga segitu. Gitu. Dengan perjuangan yang seperti itu, dengan harga seperti itu, tapi tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Dan satu lagi yang menjadi daya tarik, tadi Pak Arianto pada saat kita break mengatakan keramah tamahan warga masyarakat yang ada di sana. Itulah yang membuat saya dan teman-teman sering mau tidur di mana aja bisa gitu. Bisa aja. Malah justru ditawarin tempat saya gitu. Pak Arianto. Dan terakhir karena ada satu tokoh masyarakat juga di situ yang melihat prospek dan seringnya orang berkunjung, dan saat ini ada homestay. Wow. Jadi di desa sana sudah ada homestay. Ada homestay. Waduh, yang mau berkunjung nanti bisa ya? Pasti, dan homestaynya murah, Rp30.000 per kepala. Allahu Akbar. Rp30.000 satu malam. Satu malam per kepala. Bisa dapat akses tidur ya, lengkap. Rumah itu memang dibangun khusus untuk homestay. Wow. Jadi rumah itu tidak ditinggali. Sebelumnya rumah-rumah warga ada yang siap menampung sebagai homestay untuk pengunjung dan berinteraksi langsung dengan keluarga. Tapi untuk satu rombongan tertentu ya kan pengen rileks ya, ada rumah tersendiri yang dibangun memang untuk homestay. Bu, di Desa Muara Enggelam ini ada sesuatu yang unik ya. Di tengah keterbatasan mereka, tetapi ada yang menarik. Apa yang Ibu lihat di Muara Enggelam? Banget. Ini yang kita mau
mandi-mandi begini loh. Oh gitu Jadi kan? sensasinya itu kalau di kota kan nggak ada tuh, Ya. di sini ada. Jadi kita itu cepat beradaptasi. Karena di sini mandi begitu kita ya happy aja. Happy gitu. aja ya. Terus makanannya nih malah sini. Ini kita contoh mandi di sini. Ya. Tapi kalau mandi di sini kan harus di belakang. Ya. Terus makanannya. Dan tentunya Bu, alamnya kan masih asri ya. Iya. Dan kebersihannya juga ya mulai terjaga Bu ya. Dan Ibu juga perlu ketahui warganya sekarang tidak membuang sampah di sungai loh. Iya, kalau ini kan kita sampah. Artinya kan bayangin ini mandi di sini, terus ini nanti kotorannya gimana, taunya kan sekarang sudah ada begini. Sangat Semalam itu lucu juga ya, nontonnya. nonton. Tapi walaupun hujan semalam itu warganya ternyata tidak pulang Bu. Iya, ada tetap. Antusias. Dan mudah-mudahan itu ada jatah khusus Bu ya. Iya, terus kita kemarin juga ke danau tuh sunsetnya dapet. Wih, alhamdulillah. Sampai merinding. Cuma sayang nggak seboy nggak bisa keluar karena kumpai bertumpuk di luar kan. Iya itu. Nah bisa diulangi nanti Bu. Nggak seboy juga tarik keluar. Itu lagi mandi, itu lagi foto-foto mandi, sesi mandi. Iya. Baik Bu, saya coba menyapa melihatkan di kondisi homestay di dalam Bu ya. Ya inilah homestay ya. Sangat terkesan buat teman-teman dari Samarinda. Tentunya keramahan yang paling utama untuk selalu dijaga Bu ya. Iya, jadi enak gitu loh. Ya. Terasa Rumah sendiri. Rumah sendiri.
seru banget ya Pak ya. Iya, nih. Aduh. Dunia dalam genggaman kita sekarang. Bener, itu gunanya informasi. Dan Kutai Kartanegara yang luasnya 27.263 km persegi, 20 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan sekarang dalam genggaman kita. Dalam genggaman kita, sama dengan RRI Playgo. Keren. Jadi nanti tayangan kita juga bisa disaksikan di RRI Playgo. Ya, kalau mau tahu informasi-informasi, kalau mau ke Kutai Kartanegara misalnya, ini ada rekomendasi wisata apa? Mau ke Muara Enggelam misalnya, nanti ada di RRI Playgo ya. Baik. Tentunya dengan komunitas informasi masyarakat juga. Tapi Pak Arianto, komunitas informasi masyarakat secara keseluruhan, khususnya yang ada di Kutai Kartanegara, ini terakhir yang saat ini mungkin menjadi kedepannya mau seperti apa, Pak Arianto? Kedepannya kita berharap tim ini terus eksis mengambil perannya, karena tadi sebelum kesini itu kita rapat bersama forum KIM dan ada beberapa OPD yang sudah ber-MOU atau perjanjian kerjasama bagaimana melibatkan KIM tentang program-program OPD atau organisasi perangkat daerah untuk turut mensosialisasikan dan terlibat langsung. Salah satu contoh, KIM itu kemarin membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis melalui online. Dan anggota KIM ada salah satu penyuluh, dan itu kita dampingi ke desa-desa, ke siapapun yang mau ditemui saat itu. Nah, karena kita masih sporadis, karena memang program saat datang di akhir tahun kemarin itu sudah waktunya terbatas, sehingga kita memilih desa-desa tertentu yang sudah siap. Dan terakhir berkat teman-teman KIM mendampingi UMKM, tercatat 91 pelaku UMKM menerima sertifikasi halal. Dan tahun ini terus berlanjut. Dan tadi setelah ketemu OPD, kita akan membantu juga, terutama bagaimana mensosialisasikan program-program pemerintah melalui OPD tersebut. Dan tentunya KIM harus mempunyai kreativitas bagaimana membuat informasi itu lebih menarik ke masyarakat luas. Baik, terakhir sebelum kita pamit sama pemirsa kita yang menyaksikan saat ini, Pak Arianto, pelaku yang juga terjun ke lapangan, apa yang mau disampaikan kepada halayak luas, terutama yang ada di Kutai Kartanegara? Mungkin mengajak untuk berkunjung dan lain sebagainya, silahkan. Pastinya. Pertama, sebagai masyarakat Kutai Kartanegara, kita harus saling mengenal wilayah kita yang begitu luas. Kalau tidak salah ya, nanti perlu dikoreksi, luas wilayah Kutai Kartanegara itu 38 kalinya kota Samarinda. 38 kalinya kota Samarinda. 54 kalinya kota Balikpapan. Wow. Dan untuk menempuh satu wilayah kecamatan kita butuh waktu sejam 2 jam. Apalagi menempuh sampai ke desa-desa. Salah satu contoh desa Muara Enggelam, ada lagi desa ke atasnya. Jadi alhamdulillah mungkin 193 desa itu ya mungkin sekitar hitungan jari lah yang belum kami kunjungi. Dan pesannya adalah, ayo kita mengenal wilayah kita masing-masing. Dan melalui postingan-postingan di akun Arian, saya juga merasa bersyukur karena ada masyarakat sempat berkomentar, Pak, terima kasih atas informasi Bapak di video-video media sosial. Kami akhirnya bisa mengenal desa-desa lain, bisa mengenal wilayah-wilayah lain. Dan pesannya lagi adalah bagi yang punya fasilitas dan punya operasional lebih, berkunjunglah ke desa-desa yang memang mempunyai potensi dan karakter keunikan menjadi yang bisa kita dorong menjadi konsep satu wisata. Contoh yang di Muara Enggelam, Muara Muntai, dan banyak lagi sebenarnya di wilayah Kutai Kartanegara ini desa-desanya punya karakter yang unik yang bisa menjadi daya tarik untuk wisata. Satu contoh ya, di wilayah Bali, Jawa yang pariwisata sudah maju, mereka itu sudut sawah aja sudah bisa jadi konsep wisata. Nah, kita ada hal yang berbeda di sudut danau, sungai, perkampungan terapung, dan rumah-rumah tongkat yang berada di rawa-rawa itu kan sangat unik. Tinggal bagaimana kita mengenalkan, mengemaskan untuk menjadi suatu kunjungan. Kuncinya adalah masyarakat di suatu wilayah atau suatu desa atau suatu perkampungan itu ada penggerak, ada orang yang mau bergerak. Dan ayo bagi warga Kutai Kartanegara, Anda punya kelebihan-kelebihan dan punya karakteristik yang sangat unik dan sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya yang layak dikunjungi oleh
siapapun yang datang di situ, dan satu keunikan itulah menjadi daya tarik untuk konsep wisata. Baik. Baik, Pak Arianto, terima kasih sudah bersama di RRI kali ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi informasi kepada masyarakat Pastinya dan bisa berkunjung ke Kutai Kartanegara. datang ke wilayah desa-desa yang mempunyai karakter dan keunikan, itu menjadi daya tarik buat para pengunjung yang akan berkunjung ke Kutai Kartanegara. Siap, sahabat Jadi budaya. wisata kita tidak wisata-wisata yang pada umumnya, wisata yang kita bisa menikmati di Kutai Kartanegara adalah dengan karakter dan kehidupan sosial budayanya, tentunya sejalan dengan program Sahabat Budaya. Baik, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Pastinya. Channelnya Pak Arianto ada. Ada. Nanti kita cantumkan di bawah. Dan ini kalau mau melihat keindahan-keindahan di Kutai Kartanegara, salah satunya juga ada di sana. Keindahan dan keunikan itu bisa melihat di IG Arian_Kukar, di Facebook Arian, fanspage Arian Channel, di YouTube Arian, di TikTok Arian 5480. Wah. Dan di IG apa lagi? Di Reel juga ada. Di Reels juga ada. Semua sudah ada karena memang informasi harus cepat. Di apa? Di Kawakela-kela. Di Kawakela-kela. Nggak pakai nanti-nanti. Jadi harus saat itu juga ada informasi langsung sampaikan. Tapi juga harus informasi yang akurat. Pasti harus akurat. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.